Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Wah, pintar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idgham biguna, idgham bilaguna, dan juga iqlab. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belajar atau pernah mendengar belum apa itu idgham biguna, bilaguna, dan juga iqlab? Nah, kalau belum pernah mendengar dan juga belum pernah belajar, mari kita belajar bersama pada hari ini ya. Sebelum kita mempelajari idgham biguna dan idgham bilaguna, kita harus tahu dulu idgham ini sebenarnya hurufnya ada 6. Hurufnya yaitu ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Ada 6. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun atau disingkat ya remaluna. Kemudian idgham ini dibagi dua. Ada biguna dan bilaguna. Nah, jadi idgham ini dibagi menjadi dua, ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, huruf bigunahnya ada 4. Kan ini ada 6. Huruf idghamnya itu ada 6. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Dari 6 huruf ini dibagi menjadi dua. Biguna hurufnya 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Huruf bilagunanya ada 2, yaitu lam dan ro. Begitu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, kita belajar idgham biguna dulu ya. Apa sih idgham biguna itu? Idgham biguna yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna yaitu ya, nun, mim, dan wawu, maka dia disebut idgham biguna. Dan cara membaca idgham biguna yaitu meleburkan nun mati dan tanwin ke dalam huruf idgham biguna yaitu ya, nun, mim, wawu. Kita tulis dulu ya huruf idgham bigunanya. Nah, idgham biguna ini biar lebih jelas, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka dia disebut idgham biguna. Contohnya miwaro. Nah, ada nun mati, ini nun matinya bertemu dengan wawu, maka dia disebut idgham biguna. Dan dibacanya bukan minwa, tetapi dia dileburkan, nun matinya dileburkan menjadi huruf idgham biguna, jadi miwaro begitu. Contoh lagi, yauma idiyas dulu. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dia disebut idgham biguna. Tanwinnya yang ini bertemu dengan huruf ya. Nah, dibacanya bukan yauma idin yas, tetapi dia dileburkan ke dalam huruf ya, maka dibacanya yauma idiyas dulu. Nah, begitu ya. Paham idgham biguna seperti apa? Udah ada gambaran ya. Pokoknya idgham biguna itu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu atau disingkat yanu, maka dia disebut idgham biguna. Nah, sekarang kita belajar tentang idgham bilaguna. Idgham bilaguna itu apa? Idgham bilaguna yaitu jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro saja, maka dia disebut idgham bilaguna. Cara membacanya sama seperti idgham biguna. Huruf nun mati dan tanwinnya itu dileburkan ke dalam huruf idgham bilaguna, ke dalam huruf lam dan ro. Misalnya gini nih, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dia disebut idgham bilaguna. Misalnya
disebut idgham bila guna. Ini nun matinya bertemu dengan lam, dibacanya bukan min ladun ka, tetapi mil ladun ka, karena nun matinya ini dileburkan ke dalam huruf lam, ke dalam huruf idgham bila guna. Kemudian contohnya, Ghafurur Rahim. Nah, ada tanwin bertemu dengan ro. Tanwinnya apa? Domah tain. Ketika tanwin bertemu dengan ro, maka dia disebut idgham bila guna. Dibacanya bukan Ghafurur Rahim, tetapi dia dibacanya Ghafurur Rahim. Si tanwinnya itu dileburkan ke dalam huruf ro. Begitu ya, itu tentang idgham bila guna. Nah, kemudian kita akan membahas tentang iklab. Nah, apa sih iklab itu? Iklab adalah ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia disebut iklab. Jadi huruf iklab itu apa saja? Huruf iklab itu hanya ba saja. Nah, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dia disebut iklab. Contohnya, min ba'di. Nah, dibacanya bukan min ba'di, tetapi dia dileburkan ke huruf ba, jadi dibacanya mim ba'di. Dan biasanya iklab ini ditandai dengan ada mim kecil seperti ini. Nah, jadi kalian tidak usah bingung ketika kalian membaca Al-Quran kemudian ada huruf ba kecil seperti ini, maka dia disebut iklab. Paham apa yang saya jelaskan pada hari ini tentang idgham biguna, idgham bila guna, dan iklab? Nah, kalau sudah paham, sekarang kalian buka surat Al-Balad. Kemudian kalian cari mana yang termasuk idgham biguna, mana yang termasuk idgham bila guna, dan mana yang termasuk iklab. Nah, jika sudah, kalian setorkan ke depan, nanti saya akan nilai hasil kerja kalian. Nah, setelah saya lihat dan saya nilai hasil kerja kalian, ternyata kalian sudah bisa menyebutkan atau kalian juga bisa menunjukkan antara idgham biguna, idgham bila guna, dan juga iklab. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan karena waktu kita sudah habis, maka kita akan simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi idgham biguna yaitu ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iya, nun, mim, dan wawu, maka dia disebut idgham biguna. Dan cara membaca idgham biguna yaitu meleburkan nun mati dan tanwin ke dalam huruf idgham biguna tersebut, yaitu iya, nun, mim, dan wawu. Kemudian idgham bila guna yaitu jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro saja, maka dia disebut idgham bila guna. Dan cara membacanya pun sama seperti idgham biguna, yaitu dileburkan ke dalam huruf idgham bila guna, yaitu lam dan ro. Kemudian iklab. Iklab merupakan jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan ba, maka dia disebut iklab. Nah, huruf iklab itu jadi hanya ada satu, yaitu ba saja. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan melihat ada mim kecil, maka dia disebut iklab. Itulah cara mudah mencari iklab. Cari saja yang ada mim kecilnya, maka itu disebut iklab. Nah, mungkin dicukupkan sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ibu banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.